Patung Arung Palaka terletak di pusat kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Patung yang berdiri kukuh menghadap ke arah barat ini berhadapan langsung rumah jabatan Bupati Bone. Kawasan ini awalnya tempat berdirinya Tugu Merdeka. Namun sayangnya patung bersejarah tersebut dirubuhkan tahun 1989, lalu diganti patung Arung Palaka tahun 1991. Pada masa pemerintahan Andi Syamsul Alam, Kepala Daerah Bone ke-13 yang memerintah dalam tahun 1988 sampai tahun 1993. Sebelum patung Arung Palaka dibangun terlebih dahulu Kepala Daerah mengundang tokoh-tokoh seni dan sejarah dari Bone untuk membahas rencana pembangunan patung Arung Palaka. Salah satunya adalah Pak Yuding. Beliau ini seorang guru seni yang cukup andal di Bone waktu itu. Bahkan ia bersama si pemahat Diki Chandra turut dalam proses pembuatan patung Arung Palaka. Setelah mendapat masukan, maka dilanjutkan dengan Seminar Nasional Arung Palaka yang dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Daerah Bone, pada Jumat 28 sampai 30 Desember tahun 1990. Seminar ini dihadiri sejumlah tokoh sejarawan, budayawan, dan seniman baik lokal maupun nasional termasuk si pemahat Diki Chandra. Seminar dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Ahmad Amiruddin. Dalam sambutannya dikutip dari Arung Palaka sang fenomenal mengatakan, "Sejarah ibarat sebuah kereta yang berlari kencang. Jika kita tidak segera melompat ke dalamnya, kita akan tertinggal." Dalam seminar, patung Arung Palaka diharapkan bisa selesai pada awal bulan April tahun 1991. Setelah seminar, dilanjutkan pembangunan patung Arung Palaka pada awal Januari tahun 1991. Landasan tempat berdirinya patung disiapkan oleh Ketua Gapensi Kabupaten Bone di bawah pimpinan Andi Ikhlas Siraju. Setelah landasan selesai, barulah dibangun patung Arung Palaka di atasnya, dengan mempercayakan seorang pematung andal yang bernama Diki Chandra. Perupa yang punya penampilan khas dengan rambut sebahu dan memutih ini, merupakan dosen di Fakultas Seni dan Desain UNM pada masa itu. Patung diracik di Makassar yang terbuat dari bahan dasar fiberglass yang dibuat secara terpotong-potong, mulai dari kaki sampai kepala dan tombaknya. Setelah itu diangkut ke Bone. Diki Chandra dibantu oleh 3 orang mahasiswanya. Salah satunya ialah orang Bone bernama Husain. Ia mengerjakan patung tersebut dengan merangkai kepingan-kepingan dasar. Sementara Pak Yuding waktu itu ikut membantu memasang rangka antara dasar patung, lalu melapisi campuran semen untuk membentuk tekstur patung. Konon, dalam proses pembuatan patung diwarnai mistis. Diki Chandra mendapat petunjuk lewat mimpi. Bahkan beberapa kali harus dibongkar karena tidak sesuai dengan mimpi Diki Chandra ketika melihat karakter tubuh Arung Palaka dalam mimpinya. Di setiap pinggir landasan, dibuat pula relief yang menggambarkan mulai kelahiran Arung Palaka. Dalam tawanan di Istana Kerajaan Goa, saat memimpin pelarian para pekerja dari Bone dan Sopeng yang ditawan dan bekerja paksa membuat benteng Sombaopu, hingga beliau diangkat sebagai Raja Bone ke-15. Namun relief tersebut tidak kelihatan lagi setelah mengalami pemugaran. Perlu diketahui bahwa dalam Seminar Nasional Arung Palaka tahun 1990, selain membahas tentang pembuatan patung juga menyajikan makalah yang membahas posisi perjuangan Arung Palaka. Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Ahmad Amiruddin mengungkapkan, sejarah ibarat sebuah kereta yang berlari kencang. Jika kita tidak segera melompat ke dalamnya, kita akan tertinggal. Makna pernyataan itu bahwa sejarah hanya sekali terjadi. Setelah itu dia telah berlalu dan menulis dirinya seperti apa adanya dan tidak bisa dikutak-katik orisinalitasnya. Sejarah itu berlari dan ketika kita tidak melompat ke dalamnya, maka kita telah ditinggalkan. Seminar pada hari itu mencoba meletakkan orisinalitas sejarah, dan mengajak yang hadir, untuk menyejarahkan diri atau menyerah.
Arung Palaka tidak dapat disentuh dengan hitam putih. Pahlawan atau pengkhianat, tidak dengan dikotomi yang demikian, ataupun membolak-balikan fakta sejarah, menumpangi sejarah mempertentangkannya dengan Sultan Hasanuddin tanpa melihat zamannya. Di abad ke-17, pada abad itu terdapat banyak kerajaan lokal, yang mengalami proses rivalitas dan perjuangan mempertahankan eksistensi negerinya masing-masing, termasuk dalam hal ini Bone dan Gowa.